Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidur lagi setelah sholat subuh mungkin jadi kebiasaan sebagian besar manusia. Berbagai alasan menjadi penyebabnya, mulai dari masih ngantuk, menunggu giliran menggunakan kamar mandi, atau sekedar malas bergerak. Padahal, baik secara agama maupun secara medis, perilaku ini termasuk dalam kategori kurang baik. Kebiasaan tidur setelah sholat subuh ternyata dilarang oleh Rasulullah SAW. Lalu, mengapa Rasulullah melarang umatnya tidur lagi setelah sholat subuh? Benarkah orang yang tidur setelah sholat subuh tidak mendapat rezeki dan keberkahan? Mengapa orang yang tidur setelah sholat subuh tidak akan mendapatkan kebaikan? Serta, apakah tidur setelah sholat subuh berdampak buruk bagi kesehatan? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Rasulullah SAW melarang umatnya tidur lagi setelah sholat subuh. Sebagai makhluk hidup, manusia membutuhkan tidur sebagai pemberian hak bagi tubuh yang telah digunakan selama beraktivitas. Adanya malam dan siang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu ada tujuannya. Siang untuk melakukan kegiatan, sedangkan malam untuk istirahat. Namun, sebagian orang ada yang justru sebaliknya. Siang untuk istirahat, sedangkan malam untuk melakukan kegiatan, atau tidur sepanjang siang dan malam. Islam diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia, termasuk soal pembagian waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 96. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat dan menjadikan matahari dan bulan untuk penghitungan. Itulah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Namun, dalam kenyataannya masih banyak orang yang tidak mengamalkan ayat tersebut. Melakukan aktivitas sampai larut malam. Waktu tidurnya dipakai untuk melakukan kegiatan sehingga menggantikan waktu tidurnya di pagi hari. Tidur di pagi hari memang sesuatu yang nikmat dan sering kita lakukan saat tidak ada aktivitas yang dilakukan. Namun, tidur di pagi hari merupakan hal yang dilarang Rasulullah SAW. Tidur setelah subuh tidak mendapatkan keberkahan dan rezeki. Pagi menjadi waktu awal yang baik untuk melakukan segala aktivitas karena masih dalam keadaan segar dan memiliki banyak energi. Di awal pagi juga menjadi awal turunnya keberkahan dan datangnya rezeki karena menjadi awal semua aktivitas berlangsung. Untuk itu, tidur setelah subuh tidak akan mendapatkan keberkahan dan tidak pula mendatangkan rezeki. Di waktu pagi, Rasulullah SAW telah mendoakan agar pagi menjadi waktu yang penuh dengan keberkahan. Dari Syahr Al-Ghamidi, Rasulullah SAW mengucapkan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari mereka. Dan beliau apabila mengirim ekspedisi atau pasukan, beliau mengirim mereka di awal siang. Dan Syahr adalah seorang pedagang dan ia mengirim pedagangnya di awal siang. Maka hartanya bertambah banyak. Hadis riwayat Abu Daud. Dari hadis tersebut dapat diambil sebuah pesan dari Rasulullah SAW bahwa waktu pagi hari atau saat fajar setelah waktu subuh itu merupakan waktu di mana para malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membagikan keberkahan dan rezekinya kepada umat manusia, sehingga sangat dianjurkan untuk tidak kembali tidur di waktu tersebut kecuali ada uzur syar'i yang menyebabkan seseorang diharuskan tidur saat itu. Sebagaimana Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahumullah berkata, tidur setelah subuh mencegah rezeki karena waktu subuh adalah waktu makhluk mencari rezeki mereka dan waktu dibagikannya rezeki. Tidur setelah subuh suatu hal yang dilarang atau makruh kecuali ada penyebab atau keperluan.
Tidur setelah subuh mengakibatkan terhalangnya keberkahan dan rezeki. Bisa berarti rezeki yang ia terima berkurang jumlahnya, atau bisa saja hilang berkahnya. Hilangnya berkah dari rezeki menyebabkan rezeki yang diterima tidak dapat mendorong pemiliknya untuk memperoleh kebaikan. Bisa saja rezeki yang didapatkan justru dipergunakan untuk hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terasa seperti hilang seketika tanpa ada rasa telah menikmatinya. Tidur setelah sholat subuh tidak akan memperoleh kebaikan. Waktu pagi seharusnya banyak diisi dengan hal-hal yang positif agar menjadi penyemangat di waktu siang hingga sore nanti. Dengan mengisi kegiatan pagi yang positif, pikiran akan tertata dan rencana-rencana yang akan dilakukan seharian pun akan menjadi lebih jelas dan akan berjalan dengan baik. Mengisi kegiatan pagi dengan sesuatu hal yang positif juga akan mendatangkan pahala dan kebaikan bagi diri kita sendiri. Sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahumullah dalam Madarijus Salikin menjelaskan, di antara hal yang makruh menurut para ulama adalah tidur setelah sholat subuh hingga matahari terbit, karena waktu tersebut adalah waktu memanen ghanimah atau waktu meraih kebaikan yang banyak. Selain tidak memperoleh kebaikan, tidur setelah subuh juga menyebabkan rasa malas untuk beraktivitas. Saat terbangun di pagi hari, badan terasa lebih segar dan bersemangat karena masih banyak energi yang tersimpan. Namun, saat tidur kembali setelah subuh, kondisinya sudah berbeda lagi. Badan terasa berat, letih dan lesu, sehingga membuat rasa malas untuk beraktivitas dan terkadang juga aktivitas yang dilakukan menjadi tidak maksimal. Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah yang mengatakan, banyak tidur dapat mengakibatkan lalai dan malas-malasan. Tidur memang diperlukan, tetapi seseorang harus tahu kapan waktunya tidur dan berapa jam seseorang harus tidur dalam sehari. Karena tidur dapat menimbulkan rasa malas dan kebiasaan membuang-buang waktu, apalagi jika terlalu banyak tidur. Tidur setelah sholat subuh berdampak buruk bagi kesehatan. Tidak hanya rasa malas yang timbul saat seseorang tidur selepas subuh, tetapi bisa juga berdampak buruk bagi kesehatan. Tidur di waktu tersebut hanya mendatangkan penyakit. Salah satu penyakit yang bisa timbul akibat tidur selepas subuh adalah lemah syahwat. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahumullah dalam Zadul Ma'ad berkata, banyak tidur ada yang termasuk dilarang dan ada pula yang dapat menimbulkan bahaya bagi badan. Tidur pagi juga menyebabkan berbagai penyakit badan, di antaranya adalah melemahkan syahwat. Sahabat beriman, sudah sepatutnya kita menjaga kesehatan tubuh sendiri demi kebaikan diri sendiri. Karena yang dapat mengatur dan tahu kondisi tubuh kita adalah diri sendiri. Pagi hari menjadi awal metabolisme tubuh mulai bekerja dan melakukan pemanasan. Namun, saat tidur kembali selepas subuh, metabolisme tubuh akan terhambat untuk bekerja, yang berakibat pada terganggunya kesehatan tubuh. Dengan terganggunya sistem metabolisme tubuh akan berakibat lemas dan tidak bersemangat untuk beraktivitas. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, tidur setelah subuh sangat berbahaya bagi badan karena melemahkan dan merusak badan karena sisa-sisa metabolisme yang seharusnya diurai dengan berolahraga atau beraktivitas. Semakin jelas bahwa tidur selepas subuh memang tidak dianjurkan dalam ajaran Islam. Selain tidak baik untuk kesehatan, juga bisa mengurangi keberkahan dalam hidup kita. Nah, sahabat beriman, itulah alasan mengapa agama Islam melarang tidur setelah sholat subuh. Jika tidur selepas subuh sudah menjadi kebiasaan, cobalah untuk mengubahnya secara perlahan-lahan. Mulai dengan hal yang sederhana, seperti keluar dari kamar selepas subuh agar rasa ingin tidur kembali bisa berkurang dan mengisi pagi dengan hal-hal yang lebih positif. Dengan melakukan aktivitas yang bermanfaat di pagi hari, maka keinginan untuk kembali tidur akan terlupakan. Di sisi lain, beraktivitas di waktu pagi juga mendapatkan keberkahan karena waktu pagi ialah awal hari sekaligus sebagai kunci dalam menjalani aktivitas sepanjang hari. Ia merupakan waktu turunnya rezeki, pembagiannya dan keberkahannya. Wallahu a'lam bishawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa pengamalan
bagaikan pohon tak berbuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.